Bapak Wakil Kepala Sekolah dan teman guru semua. Izinkanlah saat ini saya melakukan pemimbasan dari guru belajar seri AKM yang kami ikuti. Yang pertama, saya mau mengemukakan lagi AKM. Mungkin kita sudah biasa mendengar apa itu AKM. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan, oh AKM itu adalah pengganti UN. Bukan ya Bapak Ibu. AKM itu adalah asesmen kemampuan minimal. Asesmen kemampuan minimal. Kemampuan kompetensi minimal seperti apa yang sebenarnya dibicarakan pada AKM ini. Kompetensi minimum yang dibicarakan pada AKM ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa untuk belajar di materi apa saja. Itu kompetensi minimum. Kemudian AKM ini adalah bagian dari asesmen nasional yang akan diselenggarakan pemerintah di tahun 2021 ini. Di kelas 5 pada SD, di kelas 8 pada SMP, dan di kelas 11 pada tingkat SMA, SMK sederajat. Kenapa harus dilakukan di kelas-kelas itu? Karena berbicara tentang asesmen nasional, tujuannya adalah peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Sehingga harus dimungkinkan masih ada evaluasi setelah dilakukan asesmen itu, Bapak Ibu. Baik. Kemudian selanjutnya berbicara dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Setelah diberikan nanti evaluasi dari AKM itu, maka apa yang diharapkan dari kita sekalian sebagai pengajar? Yang diharapkan dari kita adalah guru mampu memilih kegiatan belajar seperti apa yang dapat meningkatkan kecakapan siswa. Tapi sebelumnya kita kembali ke AKM, ke asesmen nasional itu. Asesmen nasional itu meliputi tiga komponen. Yang pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimal atau minimum. Yang kedua ada survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Kemudian selanjutnya, siapa saja yang mengikuti AKM itu? Yang mengikuti AKM itu adalah kelas 5 di semester genapnya, kelas 8 di semester genapnya, dan kelas 11 di semester genapnya. Tetapi harus kita ingat, karena AKM ini tujuannya bukan untuk menguji murid itu, tujuannya bukan mengetahui sejauh mana murid itu mampu, maka AKM ini nanti siswa yang diambil dari kelas 5, 8, dan 11 adalah siswa yang dijadikan sampel seperti itu, diacak. Jadi hanya sampel. Jadi hanya untuk mengetahui apa kelebihan, kelemahan dari sebuah sekolah. Jadi bukan untuk mengukur kemampuan murid. Ini dia bedanya Bapak Ibu, AKM dengan UN. Kalau AKM itu adalah untuk perbaikan mutu pendidikan ke depan, tapi kalau UN itu adalah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan siswa. AKM tidak. Baik. Bentuk soal pada AKM itu ada pilihan ganda kompleks, uraian, kedudukan, dan isian. Satu lagi sebelum saya lupa, guru-guru juga semua nanti akan mengikuti AKM. Kemudian kemampuan minimal apa yang hendak dievaluasi? Ada kemampuan minimal literasi dan numerasi. Kemampuan minimal literasi nanti komponen yang dilihat di situ adalah memahami, menggunakan, evaluasi, refleksi. Jadi ada empat komponen dasar yang mau dievaluasi. Kemudian di kemampuan numerasi yang mau dilihat ada 3 komponen, yaitu memahami, mengaplikasi, bernalar. Dan kesemua komponen ini sebenarnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan lulusan yang memiliki kecakapan hidup.
intinya sebenarnya nanti akhirnya muaranya adalah kecakapan hidup. Kalau terbiasa menyelesaikan masalah di sekolah dengan berbagai metode yang kita buat, diharapkan setelah mereka lulus mereka memiliki kecakapan hidup seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian dari yang saya pelajari ada tiga hal, ini disebut dengan segitiga belajar yang merupakan satu kesatuan dalam pendidikan. Yang pertama ada kurikulum, pembelajaran, asesmen. Kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dan harus dikuasai murid. Kurikulum ini bisa kita evaluasi sudah tercapai atau belum, dievaluasi melalui asesmen. Pencapaiannya melalui proses pembelajaran. Makanya segitiga belajar ini adalah tiga komponen yang memang tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian pada komponen pembelajaran itu adalah aktivitas yang dirancang dan dilakukan berdasarkan kompetensi awal yang diketahui dari asesmen itu sendiri. Jadi asesmen nanti kalau kita berlakukan di sekolah kita, asesmen itu meliputi ada asesmen awal. Mungkin kita bilangnya pretest untuk mengetahui kemampuan dasar siswa seperti apa. Kemudian nanti lanjut asesmen dalam pembelajaran dan asesmen akhir. Kemudian yang terakhir adalah asesmen dalam segitiga belajar tadi. Asesmen adalah proses mengumpulkan dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait dengan pencapaian murid dan penguasaan kompetensi pada kurikulum itu sendiri. Satu hal yang harus kita ingat adalah asesmen itu tidak bertujuan untuk menilai murid saja, tetapi menilai seluruh proses dan iklim belajar. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk perbaikan. Yang diperbaiki siapa? Mungkin dari muridnya, mungkin dari kita, mungkin dari sarana prasarana, mungkin dari program atau instrumen belajarnya, jadi semua. Setelah terjadi atau setelah dilakukan pelaporan AKM, maka diharapkan terjadi perbaikan dan untuk pendidikan dapat ditingkatkan. Inilah yang kami pelajari, Bapak Ibu. Semoga kita semua juga bisa mengisi kegiatan waktu kita dengan mengikuti program belajar yang lain. Banyak sekali program belajar. Tapi inilah yang kami ikuti. Terima kasih atas kesediaannya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Nasional itu diberikan kepada dua objek. Siapa itu? Ya guru kita dan siswa. Nah, jadi akan itu siswa tadi ada 3 kategori: kemampuan dasar, survei lingkungan, dan survei karakter. Nah itu. Jadi kalau untuk guru hanya 2 aja, kemampuan dasar tidak, survei karakter dan